Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Elela Official. Channel yang mengupas informasi seputar haji dan umroh. Sahabat semuanya, banyak orang mengira ibadah haji itu hanya soal wukuf di Arafah. Padahal sebenarnya haji adalah perjalanan panjang yang dimulai jauh sebelum wukuf dan baru benar-benar selesai ketika jemaah kembali ke rumah. Di video ini, kita tidak akan bicara soal tanggal, tidak bicara soal tahun tertentu, tapi kita akan membahas alur besar perjalanan haji Indonesia, supaya jemaah paham, keluarga tenang, dan tidak mudah salah paham ketika melihat proses haji di lapangan. Sebelum kita mulai, silakan sahabat semuanya subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar haji dan umroh. Sahabat semua, kita mulai dengan bagian pertama, yaitu fase pra-keberangkatan. Perjalanan haji jemaah Indonesia tidak langsung ke bandara, tapi selalu dimulai dari asrama haji. Kenapa? Karena di asrama haji, jemaah disiapkan secara administrasi, fisik, dan mental. Biasanya di asrama, dilakukan pemeriksaan kesehatan akhir, pembagian dokumen dan identitas, pengarahan terakhir, dan yang paling penting, istirahat terkontrol. Tujuannya satu, agar jemaah siap terbang bersama dalam satu kloter, dalam kondisi aman dan tertib. Jadi, asrama haji itu bukan formalitas, tapi pintu awal perjalanan ibadah haji. Kemudian setelah itu, masuk pada bagian yang kedua, yaitu fase keberangkatan. Setelah dari asrama, jemaah diberangkatkan ke Arab Saudi. Disinilah muncul istilah yang sering bikin bingung, gelombang 1 dan gelombang 2. Secara sederhana, gelombang 1 biasanya mendarat di Madinah lebih dulu. Gelombang 2 langsung ke Jeddah, lalu ke Makkah. Kenapa harus dibagi? Karena jumlah jemaah Indonesia sangat besar, dan Arab Saudi mengatur arus masuk secara ketat demi keamanan dan pelayanan. Pembagian gelombang ini bukan soal keistimewaan, tapi soal manajemen jemaah. Sahabat semuanya, setelah itu masuk pada bagian ketiga, yaitu fase di Madinah dan Makkah. Bagi jemaah yang masuk Madinah lebih dulu, mereka akan beribadah di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, menyiapkan fisik sebelum melanjutkan ke Makkah. Sedangkan yang langsung ke Makkah akan fokus pada umroh wajib, adaptasi cuaca, dan persiapan puncak haji. Di fase ini, jemaah tidak langsung ke Arafah. Kenapa? Karena tubuh perlu adaptasi, ibadah perlu pemantapan, dan semua jemaah harus siap bersamaan. Kemudian setelah itu masuk ke bagian 4, yaitu fase puncak haji. Inilah bagian yang paling dikenal, tapi sering disalahpahami. Puncak haji itu bukan hanya satu hari, melainkan rangkaian ibadah. Berangkat ke Arafah, wukuf, mabit di Musdalifah, lempar jumrah di Mina, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Semua ini dilakukan bertahap dan teratur, bukan bebas, karena menyangkut jutaan manusia di tempat yang sama. Di fase ini, jemaah diuji bukan hanya ibadah, tapi kesabaran dan kedisiplinan. Kemudian, setelah itu masuk pada bagian kelima, yaitu fase pasca haji. Setelah puncak haji selesai, banyak yang bertanya, kenapa tidak langsung pulang? Jawabannya sederhana, karena pemulangan jemaah harus bertahap. Tujuannya, menjaga kesehatan jemaah, menghindari penumpukan, memastikan setiap kloter terlayani dengan baik. Sebagian jemaah kembali ke Madinah, sebagian tetap di Makkah, sesuai dengan skema perjalanan masing-masing. Kemudian, selanjutnya masuk pada bagian ke-6, yaitu fase pemulangan ke tanah air. Akhirnya, jemaah dipulangkan ke tanah air secara bertahap. Tidak semua pulang bersamaan, tidak semua tiba di hari yang sama. Ini bukan karena ditahan, tapi karena sistem keselamatan dan pelayanan. Dan di titik inilah perjalanan haji secara fisik selesai, namun nilai hajinya justru dimulai.
Sahabat semua, haji bukan perjalanan singkat. Ia adalah rangkaian panjang dari asrama ke Madinah dan Makkah, ke Arafah, Mina, dan Musdalifah, lalu kembali ke rumah dengan hati yang diuji. Kalau kita paham alurnya, kita tidak mudah salah paham, tidak mudah terprovokasi, dan bisa menjalani ibadah dengan lebih tenang. Semoga panduan ini membantu calon jemaah Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci dalam rangka menunaikan ibadah haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.